Kalau saya pribadi, percuma lu inti di suatu klub tapi tidak bisa berprestasi di klub itu. Lebih baik lu cadangan di tim itu tapi klub itu bisa berprestasi. Sehingga pemain cadangan itu bisa berkontribusi di dalam tim. Hingga detik ini kita masih menunggu kapan digelarnya Liga 1 dan Liga 2. Sambil menunggu itu, saya berusaha mendatangkan sang pemain, sahabat saya dan juga kapten sebuah tim Liga 2 yang baru saja mentas. Kita sapa saja Bro Sahar Ginanjar. Halo, Har, apa kabar? Baik. Aduh, Alhamdulillah. gue selalu nggak pede Har kalau depan lu, badan lu Kenapa? sterok banget. Karena gue lihat lu masih gemuk aja, wih. Har, gimana Har? 1 tahun lebih sebagai pemain bola tidak bermain 90 menit di lapangan gitu. Kalau dari lu seperti apa nih? Sekarang ini kondisi lu seperti apa gitu? Kondisi kalau masalah mental bertanding ngaruh. Mental bertanding ngaruh karena kita kan nggak ada kompetisi, nggak diasah lagi gitu kan, walaupun sudah dibilang berpengalaman tapi tetap itu ngaruh, bagi saya ngaruh gitu. Jadi kadang feeling ball, kadang feeling posisi gitu, itu ngaruh. Walaupun beberapa uji coba tapi masih belum membantu ya, karena kan uji coba masih, ya namanya juga coba-coba ya, masih Ya uji eksperimen. coba nggak masuk di mental bertanding, itu kan nggak ada mental tekanan dari segi tanggung jawab gitu loh. Segi tanggung jawabnya itu tidak seperti kompetisi. Kita harus memenangkan suatu pertandingan nih, kita harus memenangkan suatu poin nih, gimana caranya. Kalau masih uji coba kan kadang pelatih bilang nanti babak kedua ganti, kita ya udah, kita hanya kerja satu babak gitu, maksimalnya di situ. Ya tidak melihat hasil akhir di uji coba itu, karena uji coba melihat bagaimana sih proses hasil dari latihan, sedang langsung dicoba di dalam friendly match gitu. Kalau latihan kan bisa dibilang lu juga latihan setahun ini juga nggak ada ke depannya, nggak ada target yang dituju Har ya, atau mungkin masih ambigu lah, masih bayang-bayang gitu. Apakah itu juga mempengaruhi Har satu latihan, semangatnya untuk latihan gitu? eh Gimana ya dibilang seperti itu, tanpa latihan bersama klub pasti beda. Kalau latihan mandiri sama latihan bersama klub beda tanggung jawabnya. Kalau latihan mandiri kan cuman jaga-jaga kondisi aja gitu kan, dengan secukupnya tanpa ada tensi intensitas yang tinggi gitu kan. Kalau di dalam tim ada rasa tanggung jawab karena kita bekerja di situ dan mengikuti instruksi dari pelatih gitu. Ngomong-ngomong latihan mandiri, lu kan jadi salah satu pemain yang wah, kalau ngeliat Instagram lu Har, otot semua isinya. eh Jadi kalau nggak, pertama gue pengen tahu lu latihan berapa kali sih Har untuk membentuk badan seperti ini Har? Kalau itu kita hanya harus memiliki target aja sih. Oke. Jadi pembentukan otot itu minimal 3 bulan, dilakukan 12 minggu ya. 3 bulan itu kan 12 minggu dengan pola makan yang diatur, pola istirahat yang diatur, makanan juga harus bagus, dan latihan juga harus tahu programnya, nggak asal kita melakukan yang di gym tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu asal gerak aja, itu juga nggak membantu gitu. Sekarang kalau berat badan dibanding sebelum-sebelumnya sekarang meningkat atau malah menurun Har? Kalau ditimbang saya naik, Oh, naik karena masa ototnya juga ya. masa otot naik. Kalau untuk sekarang sih karena kompetisi juga belum mulai, jadi saya hanya mengimbangi bagaimana kadar lemak masuk ke dalam tubuh dan juga masa otot tetap terjaga. Jadi enggak harus terprogram diet gitu, enggak juga. Karena kalau pagi latihan bola, sore nge-gym, pembakaran kalorinya sangat banyak. Jadi Oke. saya harus menyeimbangi mana yang masuk kalori sama lemaknya sama proteinnya. Pernah ini gak sih Har, lu kan sudah mentasbihkan untuk tetap menjaga badan. Pernah itu gak sih kayak makan-makan iseng-isengan, makan santan gitu? Apa sudah blacklist semua, santan, daging, lemak gitu? Enggak di blacklist. Saya enggak ada blacklist semua sih. Cuman hanya pilih-pilih di hari-hari tertentu. Kalau misalkan 1 minggu 6 hari ini saya udah Senin sampai Sabtu contohnya ya, Senin sampai Sabtu saya udah makan yang bersih tanpa lemak jenuh. Di hari Minggunya mungkin kita masuk karena butuh
butuh biar badan itu tidak lemas gitu. Rendang masuk lah ya, Rendang masuk. Itu rendang itu sebenarnya ya jadi jangan disalahartikan sama netizen itu kan. Jadi rendang itu kan daging. Oh iya. Daging itu kan protein. Sama kayak steak sebenarnya ya. Iya, cuman prosesnya yang beda. Kalau rendang itu kan pakai santan, pakai garam, pakai gula. Nah, di situ yang membedakan. Makanya ada protein, ada lemak. Kalau steak itu kan dia cuma di grill, dibakar, kasih garam, bumbu barbecue gitu kan, beda gitu. Nah, cuman kalau rendang itu prosesnya yang lama itu ada yang bilang rendang dimasak lama sehingga kandungan proteinnya sangat menurun karena prosesnya yang lama gitu. Oke. Har, ngomongin otot Har. Gue pernah beberapa kali ngeliat di sosial media lu ada yang komen-komen nih, Bang, kok kiper kalau ototnya gede sulit nggak sih untuk geraknya gitu. Nih gue pengen tahu jawaban dari kiper langsung. Susah nggak sih untuk nangkep bola dengan otot lebar? Gue punya program tersendiri, Wi. Okay. Jadi gini, kemarin di saat tidak main bola, daripada kita diam, daripada kita juga ngajak orang berlatih juga kan nggak ada. Lebih baik kita nge-gym nih. Nge-gym itu kan targetnya untuk membentuk badan, terus untuk membangun massa otot gitu kan, untuk berbentuk. Tapi kita juga punya takaran. Kita menyadari nih, gua nih atlet profesional, atlet bola. Kan nggak mungkin badan gua seperti binaragawan yang gede-gede gitu kan. Dan di situ juga di kelas binaragawan juga ada caranya untuk menjadikan besar. Tidak asal lu makan daging terus lu latihan bebannya cuman segitu aja terus bisa jadi kayak Ronnie Coleman atau siapa Aderai misalkan. Enggak juga, mereka juga mempunyai fase untuk menjadi seperti itu, tidak setahun, tidak 2 tahun. Jadi nggak mungkin tiba-tiba nggak mungkin lu jadi kayak susah gerak gitu. Tapi dengan terbentuknya otot otomatis tingkat kakunya akan meningkat. Itu udah pasti. Tapi itu resiko yang harus diambil. Ini yang gue alamin di saat udah pembentukan otot, kita latihan bola intensitas tinggi, otot itu ciut lagi, karena otot itu kandungannya itu air di dalam itu. Jadi di saat kita dikasih kardio panjang, sprint, lari jarak jauh, itu otot tuh akan ciut kembali, menyusut kembali gitu. Jadi lebih baik ototnya menciut dibanding nggak ada otot ya, Har? Iya. Karena lemak habis, tapi kalau ototnya nggak ada ya makin kurus kan. Har, ngomongin masih ngomongin kiper, Har. Kenapa sih, Har, atau enggak lu sebagai ini enggak salah satu kiper yang sering buang air liur ke sarung tangan atau siram pakai air mineral? Kalau siram air mineral ya, tapi kalau untuk meludah saya enggak. Karena terkadang kita enggak sadar ngusap ke muka gitu kan, kalau lagi keringat diusap gitu kan, lagi main, kalau keringetan mata keganggu diusap. Masa sih harus diludahin? Apalagi lagi pandemi gini tiba-tiba kita ke teman gitu. Iya kan? Tapi emang ada itu nggak sih, Har? Ada khasiatnya nggak sih, Har? Untuk sarung tangan tuh basah gitu? Kalau basah ada. Nempel aja, nempel. Terlalu kering juga sarung tangan akan kelembabannya akan gimana ya? Jadi kalau terlalu kering kena bola dia cepat abrasi, jadi cepat rusak. Gitu. Ada Apalagi kalau si bola itu kena debu, jadi licin gitu terhadap sarung tangan. Dan di Dua United jadi kapten nih, Har. Mungkin bisa langsung aja kita. Jadi kapten itu nggak ada wacana sebenarnya. Jadi tahu-tahu ini kapten pertama ya di sebuah tim atau pertama. Jadi tahu-tahu si Bang Rena itu 3 kandidat. Lu? Gua, Ade Suhendra sama Rangga Muslim. Pemain senior semua ya? Ya, pemain yang ya Bang Ade udah main di mana-mana kan. Rangga Muslim di tim Liga 1. Saya juga dari Persija. Mungkin melihat aspek itu kali ya. Pengalaman di situ. Akhirnya diundi, demokratis lah. Diundi tuh, masukin nama-nama. Jadi nama saya sama Bang Ade cuman beda 2. Yang milih sesama pemain? Semua. Kitman. Udah kayak ketua DPR. Pelatih, iya. Udah kayak legislatif gitu. Beda 2. Awalnya draw tuh. Awalnya sama. Cuman ada 2 orang yang belum milih. Dari Kitman. Akhirnya Kitman itu pilih saya. Akhirnya saya kapten pertama, Ade kedua, Rangga ketiga.
Gimana Har? Pengalaman menjadi kapten di sebuah tim baru, dan ini juga Liga 2 pertama lu ya, Re? Sebelumnya kan selalu di kasta tertinggi ya. Ya, Jadi sebuah tim yang punya ambisi gede banget nih untuk naik ke Liga 1 dengan tim kombinasi lah pemain muda dan senior. Gimana tanggung jawab lu sebagai ya saya sih kapten? masih belajar ya. Saya masih belajar untuk menjadi kapten yang yang bijak lah. Oke. Bukan kapten yang baik, tapi bagaimana caranya kita bisa bijak di dalam tim itu gitu. Segala keputusan, segala koordinasi dari pelatih ke saya ke pemain yang lain gitu. Tapi kita tetap koordinasi sama kapten yang lain ini gitu. Saya juga minta masukan dari Bang Ade, dia paling senior di situ gitu kan. Apalagi dia udah punya license pelatih. Ya minimal kalau kiper kapten kan pasti 98% inti pasti ya. Ya itu memang pembicaranya seperti itu. Dan tanggung jawab juga pasti lebih besar ya, Re. Jadi selain menjaga kepemimpinan juga lu kan harus tetap tampil konsisten ya. Iya. Karena kan sebagai kiper. Har, berbicara tentang ya Dewa United untuk Liga 2 gitu. Lu melihat Liga 2 bagaimana, Har? Dengan adanya Dewa United, Persis, tim-tim baru lah gitu. Bercampur dengan tim-tim legendaris PSMS, Sriwijaya, Mitra Kukar. Ya kalau buat tim pendatang baru tapi dengan materi pemain yang kita punya sih kita bisa bersaing, woi. Optimis ya. Kalau eksistensi Liga 2 sekarang sangat sangat menjanjikan. Karena kita tahu lah ya tim Liga 1 juga kebanyakan sekarang pakai pemain muda Iya. gitu. Kita nggak tahu lah kenapa tim Liga 1 banyak pemain muda. Terus karena Covid, kita mungkin faktor ekonomi ya kita nggak tahu ke situnya ya. Terus juga ada mungkin project-project mereka untuk membangun training ground gitu kan. Jadi lebih menggunakan pemain muda untuk menjual pemain tersebut gitu kan. Ya yang pemain-pemain seniornya mungkin kalau sudah tidak dibutuhkan mungkin ya dilengsarkan atau dicoret lah istilahnya. Har, lu dari ngomongin klub-klub lu deh, lu udah pernah ngerasain, bisa dibilang lu ada yang bilang spesialis turnamen, Har. Presiden udah ya? Presiden udah kan? Mitra Kukar. Presiden Mitra Kukar tuh Bayangkara ya? Sudirman. Persib udah, Persib Persib Liga, gua nggak main sama sekali. tapi pas di Liga juara kan? Liga juara. Pas Persija juara presiden sama juara Liga. Presiden Persija gua nggak ikut. Oh iya. Ikutnya yang pas Putaran kedua lu ya? pas nggak lolos Oke, adu oke. penalti. Oke. Sorry gua revisi. Kalau lupa. Piala Indonesia ya Oke, masuk final. Persija. Jadi gimana, Har, lu dengan usia yang sudah kepala 3 tapi lu sudah bisa dibilang lu di lokalnya sudah nih gitu, maksudnya sudah mencapai semua lah yang pemain inginkan. Bagaimana kalau gue mau tarik mundur, gimana sih, Har, pengalaman lu bermain di Liga Indonesia? Punya momen paling unik gak, Har? Momen di klub-klub nih, lu Barito, Mitra Kukar, banyak banget deh klub-klub yang lu bela ya. Barito, Mitra Kukar, Persib, Pelita gitu. Gimana, Har? Momen paling unik yang bisa diambil pelajaran sama anak-anak muda nih. Momen paling unik lebih baik momennya itu bagi saya momen yang perih, wih. Oh, apa itu? Wah, nih keren nih. Karena kalau momen yang enak aja Nggak seru orang ya? mikirnya enak aja main bola. Hmm. Nah, kan kalau perih kan oh perihnya kayak gini main bola gitu kan. Apa itu perihnya, Har? Ya perihnya tuh kadang dari segi segi posisi maksudnya jadi cadangan gitu kan. Kita kan kadang iri pengen main gitu kan. Terus kadang nggak dimainin, misalkan diem di tribun. Oke. Terus ada juga yang tidak dipandang sama pelatih. Tidak dibawa tandang juga lebih sedih kadang-kadang. Bukan Ya? tidak dibawa tandang, maksudnya nggak dipandang lah sama pelatih itu, nggak dianggap lah kalau kita itu dibutuhkan di tim. Sempat kayak gitu, Hanya sebagai pelengkap di tim gitu. Waduh. Itu kan perih, wi. Kalau bagi pemain bola. Terus cedera parah. Kalau sepak bola kan pasti ACL gitu kan, itu udah pasti bikin pemain bola itu stres gitu. Dan juga bisa putus asa, bisa dia kalau bangkit bisa jadi sukses gitu. Tapi sempat terpuruk nggak? Ya sempat yang lu kayak. Jujur sih kalau gua pas waktu itu gua nggak pernah main, terus nggak pernah pakai pakaian, nggak pernah masuk starting line up, gua lebih baik berhenti main bola, wi. Karena berita itu pernah ada kalau gue pensiun dini.
Oke, ada ya. Iya, pernah ada. Wah, ini kayak baru pertama kali terungkap nih di sebuah channel YouTube. Iya. Jadi jangan menceritakan itu momen-momen indah aja main bola itu. Ya kalau juara angkat piala selesai ya semuanya. Selesai, udah cuman euforia Besok- lu seminggu 2 minggu. Besok kalah juga ada besoknya- sakit lagi ya. Iya. Tapi kalau kita terpuruk itu bakal Bener. diingat terus. Apalagi kalau dengan posisi kiper lu nyelamatin banyak penyelamatan, besoknya blunder dibully. Iya. Apalagi zaman sekarang medsos kenceng banget. Gitu kan. Kalau dulu sih masih koran ya, koran nggak ada yang bisa komentar. Iya. Sekarang lu upload foto sama keluarga tetap dibawa-bawa Tetep juga. aja. Lu juga bermain, ya ini gua antara ini keberuntungan atau jadi sebuah ini ya, sebuah tantangan buat lu ya. Lu selalu bermain di klub-klub yang ada kiper mantan atau pemain timnas di situ. Sama Persib ada Made, juga ada Dede Nasir juga sempat ada ya. Pelita sempat ada juga kiper. Kadek, kalau Kadek, pas oh ya. saya Kadek. Kelas Kadek harusnya lebih senior. Terus Persija ada Andri Tani. Heeh. Sekarang Rifki Mokodompit. Rifki, Siapa lagi? Di Barito sama Aditya Harlan ya. Adi. Nah, jadi kan kiper-kiper yang timnas atau timnas junior atau mungkin yang punya nama. Gimana lo melihatnya, Har? Kalau saya pribadi hanya melihat bagaimana saya bisa ambil ilmunya mereka dulu. Waktu saya di Pelita, saya kan masih baru naik tuh ke senior kan. Jadi saya belajar dulu, bukan untuk berpikir main dulu, tapi belajar, memperbaiki segala kekurangan. Di saat kasih bermain, baru mempelajari pengalaman bermainnya. Dan nggak kapok-kapoknya menerima masukan dari senior. Pindah ke Persib, alhamdulillah tuh saya main 11 kali, 9 Ini pas kali juara? 9 kali inti, 11 kali pengganti. Oke. Jadi Made cedera saya masuk gitu. Nah, 11 kali. Jadi saya ambil ilmunya dari Bang Made gitu kan. Dia juga waktu di Persib panggil timnas terus. Otomatis saya yang backup sama senior yang di Persib, Kang Cecep ya. gitu kan. Mereka kan kiper-kiper bagus, Iya. kiper-kiper berpengalaman gitu. Jadi tidak henti-hentinya kita sebagai pemain muda itu mencari ilmu dari mereka. Oke. Boleh kita bersaing, tapi kita harus tahu batasan diri gitu. Pengalaman itu sangat penting, Wi. Ini maksudnya pengalaman itu sangat penting daripada egois. Oke. Kita misalkan egois nih, oh gue juga bisa kayak dia, gue juga bisa, tapi setelah di lapangan itu berbeda dengan pengalaman yang pernah kita dapat. Uniknya lu sama Andri Tani nih, Har. Di timnas bersaing. Hmm. 2-3. Mm-mm. Persija bersaing juga gitu. Persib dan Persija sebelumnya bersaing juga lah di tim gitu. Gimana Har lu melihat sosok Andri Tani di mata lu? Gue sih nggak pernah nganggap dia saingan gue. Oke. Gue masuk Persija udah dibilang Sahar hanya akan jadi pelapis. Oke, saya bilang itu. Saya tidak jadi masalah. Saya akan bantu tim. Percuma ya, misalkan gini. Kalau saya pribadi, percuma lu inti di suatu klub, tapi tidak bisa berprestasi di klub itu. Lebih baik lu cadangan di tim itu, tapi klub itu bisa berprestasi. Sehingga pemain cadangan itu bisa berkontribusi di dalam tim. Iya. Gua jujur, gua hanya kiper cadangan dari dulu, gua cadangan terus. Tapi kan Gua juara terus, dibully sama netizen, kiper cadangan lu belagu. Gua menyadari, Wi. ya tapi lu kalau suruh milih mendingan cadangan tapi juara atau inti tapi nggak juara? Gua Pasti mendingan cadangan juara, oh, Wi. padahal lu banyak banget. Iya. Piala lu lebih banyak dibanding kiper-kiper inti yang lain. Benar nggak? Iya benar. Berarti kan kita berkontribusi di suatu tim yang bagus. Oke. Menarik banget ya. Ini gue jarang kayak denger kayak gini. Terus Har, kalau misalnya kita dikit lagi ini tayang ini akan tayang sebelum 17-an. Jadi dikit lagi akan ada 17-an. Lu pasti kan pernah seleksi di timnas U23 dan senior. Gimana rasa lu? Perasaan lu mungkin dari Purwakarta, dari Jawa Barat tiba-tiba memakai seragam lambang Garuda Dada saat itu pas seleksi. Perasaan lu? Saya sih nggak pernah berpikiran saya dipanggil timnas, Wi. Itu 2014 ya, Har, maksudnya. Saya tuh masuk SEA Games itu yang tahun 2013. 2012 itu seleksi kan. Oke. 2013 mulai masuk tim kan. Waktu itu pelatihnya Coach RD kan. Coach RD pas waktu itu memang pernah ngelatih saya di Pelita.
Saya ke Persib, Coach RD ngelatih SEA Games, saya dipanggil. Saya sih nggak kepikiran masuk timnas karena bagi saya punya skill aja saya nggak punya gitu. Pengalaman main aja saya nggak ada, cadangan gitu. Cadangan juga nggak pernah main. Berendah terus nih. Tapi kok bisa dipanggil ya? Ya mungkin bersyukur. Kita pernah dilatih sama pelatih yang megang waktu itu timnas. Tapi rasanya gimana sih, Ar? Soalnya kan gua belum pernah nih memakai apapun itu, mewakili timnas, mewakili negara gua belum pernah di bidang apapun, pendidikan atau apa. Tapi kalau lu sebagai pemain saat memakai jersey timnas tuh gimana sih rasanya, Ar? Ya walaupun gua main cuman friendly match ya. Lawan siapa ya? Pas itu ya? Singapura. Main di Singapura ya. Gua sih ngerasa ya bangga aja gitu, pernah pakai baju Garuda tuh ya bangga. Sedangkan hal tersebut nggak pernah kepikiran gitu. Saya ini cuman orang kampung yang gigih berlatih dan ada kemauan, akhirnya bisa ke situ. Tapi jujur gue nggak pernah kepikiran untuk bisa kepanggil nama gue di timnas gitu. Oke, tadi juga menarik banget, Har. Beberapa lagi nih, kita dikit lagi dari penghujung pertanyaan, namun nih pertanyaan yang banyak banget, netizen juga pengen nanya nih. Sar kecil kayak gimana sih, Har? Di kampung? Nakal, Wi. Nakal gue dicariin mulu gue. Berantem nih? Enggak, berantem nggak pernah. Tapi gue ngayap kemana aja. Rumah misalnya sini di belakang ada bukan apa ya, kalau kata orang Sunda tuh ada leuweung. Jadi leuweung tuh kayak hutan pohon bambu gitu. Gue mainnya ke tempat begituan. Kata emak gue, awas lu diambil wewe gombel gitu. Tapi udah main bola itu, Are? Ya main bola pinggir-pinggir lapang gitu, Wi. Pakai gawang sendal gitu. Kenapa jadi kiper sih, Ar? Sejarahnya jadi kiper? Sejarahnya. Bukan malah badminton, Ar, salah ya? Iya, Nah, dulu itu almarhum paman gua ngajarin gua badminton. Nah, terus kenapa ke bola, Ar? Di sana nggak maju, Wi, badminton. Nggak di kayak pencari bakat Jarum, PT Jarumnya nggak ada. Kalau di Purwakarta itu nggak ada kan. PT Jarum waktu itu cuma ada di Bandung, Kerawang, gitu kan. Oh, Jawa Baratnya ya? Ya, Jawa Baratnya. Kiper gimana jadi kiper? Kiper itu gara-gara tetangga gua tuh, Wi. Tetangga gua tuh kiper hebat banget. Siapa? Ada namanya Yudas. Jadi dia yang ngajarin gua. Ada cadangannya Yudas ini ngajarin gua juga. Wow, dibantu sama 2 orang langsung. 2 gini, kiper Yudas kiper inti, Randy kiper cadangan. Jadi kalau Yudas nggak bisa ngelatih, si Randy ini yang ngelatih gua. Kayak gitu. Jadi cuman karena ada kemauan. Ya, gua ngelihat 2 ini kiper tampil terus kan. Dulu kan antar kecamatan aja dulu rame, yang nonton sampai pinggir-pinggir lapangan gitu kan, kayak Tarkam gimana sih, rame gitu kan, sorak-sorak sampai adu penalti bla. Kita ke waktu kecil kan, oh gitu ya jadi kiper ya, seneng nih kalau nahan penalti, oh di iniin gitu. Tapi kita nggak tahu tuh kalau jadi kipernya buat salah dibully itu, kita nggak tahu dulu itu. Har, terakhir 3 pertandingan yang paling lu ingat di klub mana aja? Sama berkarir. Iya, 3 pertandingan deh. Sama berkarir. Pahitnya, yang dikenang pahit, yang kenang manis. Manis dulu lah. Semua berawal dari yang manis. Yang pahit dulu. Yang dari pahit apa tuh? Kalau nginjak awal profesional di Pelita, pas lawan Deltras, saya baru main itu, baru dimainin lawan Deltras, saya buat blunder, besoknya saya nggak main lagi. Di Singapura Bangsa itu ya? Nggak, di Deltras. Oh, di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Itu pelatihnya pas Coach RD. Itu apa? Salah apa sih? Ya blunder. Jadi bunuh diri atau? Enggak. Kontrol bola, lepas ke belakang corner. Pas corner itu gol. Oke. 2 lagi, Har. 2 lagi. Lebih spesifik deh, Persija Persib deh kalau boleh. Pas saya di Persib. Nah ini. Saya keluar Kartika Chandra, bisnya dilemparin. Oke. Nggak jadi main. Di Persija. Di Persija, yang pasti juara. Yang pahitnya ada nggak? Pertandingan pahit. Yang
yang pahitnya. Heeh. Sama kita ke Bandung Hmm. dilemparin juga tapi tetap main. Oke. Kita ke Persibaya Dilemparin. dilemparin juga. Kan lu ikut, Iya. ya kan? Oke. Ke Makassar Kena juga. nggak jadi main juga, Oke. dilemparin sampai gua dibully-bully, diteror-teror. Yang manis-manis Har. Sekarang yang manis-manis lah. Yang manis. Yang menutup acara ini. Yang manis itu ya Tapi sambil ceritain dalamnya ya, soalnya kita banyak pengen tahu nih. Sepak bola tuh gimana sih dalamnya ya? Lu menang di mana aja? Mungkin di balik 2014 deh, Palembang. Palembang Persib tuh juara. itu 2014 ke sana kita juara, terharu karena terharunya sama kasusnya saya kayak sama di Persija. Hampir sama. Cadangan. Jadi ya itu cadangan udah pasti karena gue kiper cadangan kan. Enggak, maksudnya momen yang ditunggu. Oh, karena udah lama gak juara ya, Iya. 93 terakhir ya? Iya. Oke. Persib 19 tahun. Oke. Kalau nggak salah ya. Heeh. Nggak juara. Iya, Persija 17. Persija 17. Jadi menunggu gitu. Oke. Nggak juara-juara akhirnya juara lagi. Tapi yang menariknya kalau di Persib itu pas dua wilayah. Jadi ada finalnya 2014 itu ya? Iya. dua wilayah. Persipura final. Final, adu penalti. Dan itu memang berkesan juga. Ya kabaring ya. Kalau di Persija ini liga. Hmm. Liga tapi maksudnya satu wilayah. Satu wilayah dan saya juga berkontribusi di situ. Saya di Persib 2014 main sekali. Lawan Barito 2-0. Kalau nggak salah 2-0. Menang Har? Menang, main di lapangan Martapura. Menang tandang. Menang tandang. Menang saya di sana, golnya itu Koli Bali. Saya masih ingat. Koli Bali yang golin. Dia yang ngegolin dua-duanya. Cuman itu aja saya main. Oke. Selebihnya saya nggak main. Kalau Persija cukup banyak ya. Persija saya 9 kali main. 9 kali main di saat memang momen-momen Andri ke timnas, Andri cedera. Lebih spesifik saat lawan Sriwijaya Har, yang gol Bang Memen. Oh itu Waduh, dramatis itu. Lu kan kiper kan situ inti ya? Itu. Kan pas lagi main ya. Itu kalau lawan Sriwijaya nggak menang di kandang kita kan, itu kita nggak juara. Kita bisa juara tapi kalau menang di tandang. Iya. Kita harus cari poin 3-nya di tandang. Gimana Har, di sisi balik layar Har? Jackmania juga pada pengen tahu nih Har. Itu pertandingan menurut gua itu beban bagi gua. Di saat kita udah ngegolin nih, tapi kita kebayar gitu. Itu beban bagi gua. Karena gua berpikir ya. iya, karena gua berpikirnya hitung-hitungan poin itu yang gua pikirin. Kalau kita nggak menang lawan Sriwijaya ini, kita akan berat untuk jadi juara. Gitu. Sedangkan waktu itu klasemen kan Mepet banget. mepet terus tuh Persija PSM. Lu kalau di TV langsung lari, langsung. Iya, wah. bangga banget itu. Maksudnya ya momennya terharu lah di situ. Bisa menang di situ dan hingga jadi juara. Gua kan juara pertandingan terakhir itu Andri yang main. Mita Kukar ya. Ya, kan sebelum Mitra Kukar kan gue yang Persela. main. Persela kan gue yang main. Iya. Lu kan tahu. Yoi. Iya, besoknya Andri yang main juara. Dan Andi juga bagus, maksudnya dia menahan penalti itu. Kalau penalti itu nggak ketahan mungkin kita juga bisa keteteran lah. Masalah menang atau kalah kita nggak tahu, cuman akan berbeda kondisinya. Tapi ya saya akuin itu pertandingan the best. Oke. Siap Har. Thank you Har. Sama-sama. Semoga sukses terus di Dewa United. Amin. Dan di karir. Salam buat istri dan anak-anak Har. Siap. Thank you Har. Sama-sama.